Puji Tuhan, kita bertemu lagi pada malam hari ini untuk bersama-sama menerima lagi perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau baik dan sangat baik, terlalu baik bagi kami. Karena Engkau yang menuntun kami Tuhan untuk masuk di dalam seluruh kebenaran-Mu. Engkau yang membawa kami hari ini menjadi lebih baik dari hari yang lalu. Namun malam hari ini kami kembali akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang sanggup menolong kami, memberi kemampuan kepada kami untuk tetap berjalan bersama-sama dengan Engkau, berjalan di dalam perjanjian-perjanjian-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh apa yang Tuhan janjikan bagi kami, yaitu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan membaca firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, renungan kita malam hari ini, saya kembali mencatatkan bahwa seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, dari awal sampai akhir, kita hanya tergantung daripada kasih karunia Tuhan. Hidup kita yang kita jalani hari-hari adalah semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Lagi-lagi saya sangat dan sedang memperhatikan tentang kasih karunia Tuhan ini. Apa arti kasih karunia Tuhan yang sesungguhnya yang harus kita ketahui? Kita membaca di dalam Filipi 2 ayat yang ke-13 sampai ke-16. Inilah arti kasih karunia yang sesungguhnya. Mari kita membaca dari Filipi 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Puji Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat yang panjang ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kalau kita membaca pada ayat yang terakhir dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, supaya aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Inilah usaha dari seorang hamba Kristus, hamba Tuhan, yang ingin membawa banyak orang untuk mengenal kasih karunia dengan benar. Sebab mungkin kita mengiring Tuhan sekian lama, tapi kita tidak mengerti tentang apa artinya sebuah kasih karunia. Dan arti kasih karunia yang sesungguhnya kalau kita melihat pada ayat yang ke-13. Di sini dicatatkan yang menjadi sorotan kita, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kita dipanggil, kita dipilih Allah, bukan mau-maunya kita sendiri. Allah yang menetapkan langkah-langkah hidup orang yang percaya. Dan ketika kita percaya bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah kehidupan kita sebagai orang percaya, mulai dari karya penebusannya, Dia menebus segala kehidupan kita yang berdosa. Dan Dia mengangkat kita untuk menjadi anak-anaknya. Wow, luar biasa. Sebab itu biarlah kita boleh menghargai kasih karunia Tuhan. Biarlah kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Lalu pertanyaannya bagi kita, apakah kita siap berubah oleh kasih karunia? Kita yang hidup di tengah-tengah, tadi firman Tuhan katakan, di tengah-tengah angkatan yang bengkok, yang sesat ini. Supaya kita dapat bercahaya, kita perlu berubah dari sikap hidup kita yang seringkali kita sendiri tidak memahami keadaan kita.
Seringkali kita tidak mengerti kenapa saya begini, kenapa begitu. Tetapi biarlah firman Tuhan, tadi Rasul Paulus katakan sambil berpegang pada firman kehidupan, agar Rasul Paulus dapat bermegah. Bukan hanya Rasul Paulus, ketika kita hidup dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita dapat bermegah di dalam Kristus Yesus. Kita bermegah karena kita mengenal Yesus, karena kita mengenal Allah yang kita sembah. Karena kita mengenal maksud-maksud Tuhan dengan kasih karunia-Nya yang kita peroleh. Inilah arti kasih karunia, bukan kehendak kita yang jadi. Catat baik-baik, di dalam ayat yang ke-13, Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kerelaan Tuhan untuk memberikan kepada kita kepercayaan supaya kita dapat menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, yaitu memberitakan kebenaran, memberitakan keselamatan bagi orang-orang yang masih jauh daripada kasih karunia. Sehingga kita boleh bersuka cita kalau kita boleh menerima kasih karunia. Kasih karunia juga berbicara tentang Yesus Kristus yang telah hadir dalam hidup manusia, dalam hidup kita. Mari biarlah kita menempatkan Yesus di tempat yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Kita memberi hormat kepada Dia yang hadir dalam hidup kita dengan hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan ini. Inilah pertanyaan yang terjadi pada malam hari ini. Apakah kita siap berubah oleh kasih karunia, berubah dari cara-cara hidup kita untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi dengan lebih sungguh lagi. Karena Tuhan telah mengangkat kita untuk menjadi anak-anak-Nya, sebagai pewaris kerajaannya. Sebagai anak-anak kita, Tuhan telah memberi kuasa kepada kita untuk kita dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kasih karunia-Nya. Secara manusia kita tidak sanggup mengerjakan kasih karunia dengan kemauan kita. Untuk berubah tidak mudah, saudara. Tetapi kasih karunia inilah yang memberi kesanggupan kepada kita untuk kita berubah. Tidak mengikuti kehidupan di dunia ini dengan cara-cara dunia. Tetapi kita mengikuti cara-cara Tuhan yang menolong kita dari sehari demi sehari untuk menjadi tetap percaya hanya kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus yang kita sudah percayai. Semakin hari kita semakin percaya bahwa kita telah dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anak-Nya, untuk menjadi pewarisnya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Ini yang ditunggu oleh Tuhan. Untuk kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Karena kita melayani Tuhan yang kudus. Tuhan yang telah begitu luar biasa memilih kita. Mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Namun kita tidak boleh tinggal sebagai anak-anak. Sebagai kanak-kanak. Sebab di sini sifat kanak-kanak kita dapat baca dari tulisan ini. Sifat kanak-kanak itu dia hanya kenal dirinya sendiri. Dia maunya dimengerti. Tetapi sifat-sifat orang dewasa, kita mau mengenal Tuhan kita yang lebih lagi. Kita mau mengerti kepentingan-kepentingan orang lain, bukan kepentingan kita sendiri. Sehingga kalau kita baca dari ayat ini, dikatakan kanak-kanak itu, dia hanya berpikir dengan pikirannya sendiri. Merasa dengan perasaannya sendiri. Iman bukan perasaan. Iman adalah kepercayaan kita
dengan sungguh. Bahkan dikatakan dalam suratan yang lain, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Inilah sifat-sifat dewasa yang perlu kita bangun di dalam kehidupan kita. Kita tidak tergantung kepada orang-orang lain. Kita tidak tergantung kepada hal-hal yang lahiriah. Tetapi semata-mata kita akan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang mulia. Karena kita telah menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saya ulangi, di sini dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Merasa seperti kanak-kanak, perasaan kita. Kita berpikir seperti pikiran kanak-kanak. Tapi sekarang, itu dulu, tapi sekarang. Jadi ada perubahan. Di dalam hidup kita, kita harus berubah. Berubah oleh kasih karunia. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar. Itu kalau dalam ayat 12 selanjutnya. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal oleh Tuhan. Ini yang menjadi pengharapan kita, saudara. Ketika kita berubah oleh kasih karunia Tuhan, kita dikenal oleh Tuhan. Dan kita mengenal diri kita sendiri. Siapakah kita? Kita orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Dan kalau kita membaca di dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua. 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Boleh saya bacakan dari ayat yang pertama? Saya pinjam kata-kata dari Rasul Paulus ini. 2 Korintus 6 dari ayat yang pertama sampai kedua saya bacakan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Inilah yang harus kita pahami, saudara. Kita mengerti waktu keselamatan sudah lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya. Sebab itu kita mau berubah oleh kasih karunia Tuhan. Jangan kamu sia-siakan. Dari ayat yang pertama dikatakan, janganlah kamu membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Menjelang hari Tuhan yang semakin dekat, mari kita semakin giat melakukan apa? Melakukan ibadah-ibadah kita sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam kita. Sekali lagi, kasih karunia berbicara tentang Allah yang bekerja di dalam kita. Menurut kerelaannya, Allah sedang bekerja, Allah sedang menyempurnakan keselamatan ini. Keselamatan yang sedang kita lakukan, sedang kita kerjakan masing-masing di dalam takut dan hormat kepada Tuhan. Allah turut bekerja dan Allah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun kerelaannya, kerelaan Tuhan untuk mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Puji Tuhan, saya tidak perpanjangkan perenungan firman Tuhan, tapi ingatlah kita harus berubah oleh kasih karunia Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan yang hari-hari ini Tuhan sudah menyatakan kasih karunia-Nya di dalam kita. Supaya kita juga menghargai kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Kita minta kepada Tuhan. Tuhan tolong kita untuk kita tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang selalu datang kepada hidup ini Tuhan. Yang penuh dengan segala cobaan dan godaan.
penuh dengan segala hal-hal yang membawa kami untuk menjauh dari kasih karunia Tuhan. Tetapi firman-Mu selalu datang menguatkan kami untuk kami tinggal di dalam kasih karunia-Mu. Karena Engkau Allah yang begitu luar biasa, Engkau mulia dalam segala rancangan dan kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami sebagai pribadi-pribadi orang percaya yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu sendiri Tuhan. Untuk kami menghargai kasih karunia-Mu, untuk kami tinggal di dalam kasih karunia-Mu, untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun banyak hal mengganggu dan merintangi kami, tapi biarlah kami terus fokus kepada panggilan dan pilihan-Mu. Kami tetap tinggal di dalam kasih karunia-Mu. Sebab itu tolonglah kami ya Tuhan. Kami percaya setiap firman yang datang di dalam kehidupan ini, firman-Mu sanggup mengubahkan sikap hidup kami. Sehingga kami layak ada di hadapan-Mu. Dan kami boleh terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, menghadapi situasi yang ada pada hari-hari ini Tuhan. Biarlah umat-umat Tuhan terus dikuatkan, diteguhkan, supaya tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga kami boleh masuk dalam rencana Tuhan yang lebih jauh. Apapun yang akan datang di dalam kehidupan kami percaya kami ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu menyelamatkan kami. Kasih karunia Tuhan itu yang membawa kami untuk lebih lagi mengerti jalan-jalan yang harus kami pilih. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami kesesakan-kesesakan. Tolonglah mereka Tuhan, tolonglah apa yang menjadi kesulitan-kesulitan umat-umat Tuhan. Kami percaya Engkau tidak memberikan kami cobaan-cobaan yang melebihi dari kekuatan kami. Tetapi Engkau selalu memberikan kasih karunia-Mu dengan kekuatan yang datang daripadamu. Membuat semua umat-umat Tuhan tetap tinggal di dalam kasih karunia-Mu. Bahkan menghadapi situasi bangsa dan tanah air kami Tuhan. Kami tetap juga berdoa bagi Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya. Terus Tuhan, pimpin mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Karena hidup takut akan Tuhan, Tuhan juga yang menentukan, Tuhan juga yang menunjukkan hal-hal yang baik yang akan terjadi di dalam bangsa dan tanah air kami. Engkau juga Allah yang menetapkan bangsa untuk dapat menang atas segala mara bahaya yang mengancam ini Tuhan. Berkati perenungan kami pada malam hari ini, untuk kami juga menjadi orang-orang yang ada di tanah air kami yang hidup takut akan Tuhan. Terus beribadah dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Sehingga kami menjauhkan diri kami dari hal-hal yang jahat. Dan kami percaya di tanah air kami akan menjadi banyak orang-orang yang dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau dari kemenangan sampai pada kemenangan yang sempurna. Sempurnakan doa sembahyang hamba-Mu yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.